ke kantor Kementerian Pengusaha Indonesia. Salah maaf. Kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang tidak pernah mengurus tenaga kerja. Dia hanya sibuk mengurus kepentingan kaum pengusaha jahanam yang selalu merugikan kepentingan kaum buruh. Bagaimana mungkin saya bilang begitu? Karena sesuai dengan fakta yang ada, data yang ada, hanya secari kertas, saudara-saudara, secari kertas ditandatangani oleh perwakilan pengusaha, tiba-tiba keluar Permenaker bejat. Kenapa saya bilang peraturan Permenaker bejat? Bejat itu brengsek dan jahat. Ibu Ida, Ibu Ida, Ibu Ida, Ibu Ida, Nyonya Diskon, Bu Ida, Ratu Pamura, Bu Ida, Ratu Pamura, Bu Ida, Bu Ida, Ratu Upah Murah. Dia lebih cocok jadi ketua Apindo daripada Menteri Tenaga Kerja. Karena kenapa? Namanya saja Menteri Tenaga Kerja, harusnya urusi tenaga kerja, urusi orang-orang seperti kita, bukan urusi pengusaha-pengusaha yang ada di Apindo itu. Kalau mau urus Apindo, ya silakan jadi ketua Apindo, jangan jadi menaker. Betul tidak? Brengsek tidak? Jahanam tidak? Iya. Menteri-menteri beginilah yang merusak citra, yang tidak mengerti tentang undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan-kawan semua? Masih semangat? Masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan! Yang tidak melawan temannya Ibu Ida. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, hari ini kita datang ke kantor Kementerian Pengusaha Indonesia. Salah maaf. Kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang tidak pernah mengurus tenaga kerja. Dia hanya sibuk mengurus kepentingan kaum pengusaha jahanam yang selalu merugikan kepentingan kaum buruh. Bagaimana mungkin saya bilang begitu? Karena sesuai dengan fakta yang ada, data yang ada, hanya secari kertas, saudara-saudara, secari kertas ditandatangani oleh perwakilan pengusaha, tiba-tiba keluar Permenaker bejat. Kenapa saya bilang peraturan Permenaker bejat? Bejat itu brengsek dan jahat. Jadi Permenaker bejat nomor 5 tahun 2023 yang memotong upah kaum buruh sebanyak 25%. 25% kecil apa besar itu? Kecil apa besar? Maka dari itu, saudara-saudara, Permenaker bejat itu, kita datang ke sini, kita minta kepada Ibu Ida Fauzia untuk segera mencabut tanpa syarat Permenaker bejat itu karena telah melanggar konstitusi, bertentangan dengan konstitusi. Kemarin Bu Ida bilang bahwa Permenaker ini untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Yang terjadi adalah tidak ada investor yang datang, lapangan kerja tetap terbuka. Itu dia ngomong jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Maka dari itu, Ibu Ida,
semakin hari semakin terzolimi. Baru kemarin, 2 tahun kemarin kita tidak naik upah. Tahun kemarin baru naik sedikit, sekisaran antara 5-7%. Tiba-tiba Ibu Menteri yang bahlul ini mengeluarkan peraturan melegalkan perbuatan ilegal pemotongan upah sebesar 25%. Ini sebuah tindakan yang sangat zalim, saudara-saudara. Bagaimana mungkin negara ini mampu mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur kalau buruhnya upahnya dibikin murah? Itu omong kosong, Bu Ida. Bu Ida harus belajar lagi Undang-Undang Dasar 45 bahwa dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, maka pemerintah Republik Indonesia minimal menjalankan 3, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan bangsa Indonesia, ketiga menjaga tumpah rakyat Indonesia. Ini semua tidak bisa diwujudkan dengan adanya pemotongan upah. Pasal 28 jelas sekali menyatakan bahwa negara harus menjamin upah layak, kerja layak, hidup layak. Yang terjadi adalah upah murah, sudah murah dipotong, didiskon. Maka tidak heran kita berikan gelar kepada Ibu Ida adalah Nyonya Diskon. Ayo semua sama-sama. Kalau saya bilang Ibu Ida, kalian bilang Nyonya Diskon. Ya, oke ya, yang keras. Ya kan? Ibu Ida, Ibu Ida, Ibu Ida, Ibu Ida, Nyonya Diskon. Ibu Ida. Karena saja hanya mal-mal aja itu yang bikin diskon. Ini kebiasaan gaya hidup Bu Ida ini hedonis juga. Kebanyakan main di mall. Jadi akhirnya kebijakan-kebijakan diskon yang ada di mall diberikan kepada kaum buruh. Yang harusnya yang didiskon itu adalah gaji dia sebagai menteri. Betul tidak? Gajinya para dirjen yang didiskon. Gajinya para pejabat yang di istana itu yang didiskon. Termasuk gajinya Pak Jokowi yang didiskon. Betul tidak? Bukan kaum buruh. Gajinya sudah naik sedikit, besar aja pas-pasan, diskonnya sangat besar. Itu tidak adil. Betul tidak? Betul. Bu Ida. Ibu lagi gimana mau melawan kalau begini? Bu Ida. Nyonya Diskon. Bu Ida. Nyonya Diskon. Bu Ida. Nyonya Diskon. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Jadi saudara-saudara, predikat Nyonya Diskon ini masih belum terlalu familiar, atau mungkin kadang-kadang orang menyatakan kurang pas. Oke lah kalau begitu, karena ini terkait masalah kebijakan upah, ya kan? Turunan daripada Undang-Undang Cilaka Omnibus Law melalui PP 36, kemudian ditambah Permenaker Bejat ini, maka sudah lengkap sudah bahwa rezim Jokowi dikawal oleh Menteri Tenaga Kerja telah menjadikan rezim ini adalah rezim upah murah. Maka untuk itu kita panggil lagi Bu Ida, tapi jawabannya adalah Ratu Upah Murah. Siap? Siap. Ratu Upah Murah ya. Bu Ida. Ratu Upah Murah. Bu Ida. Ratu Upah Murah. Bu Ida. Bu Ida. Ratu Upah Murah. Betul tidak? Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Yang tidak melawan temannya Bu Ida. Jadi saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya memanggil kawan-kawan semua sebagai tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya banggakan. Karena hanya pejuang-pejuang kaum buruh, hanya pejuang-pejuang kaum tertindas yang kita muliakan. Bukan pejabat-pejabat penindas yang harus dimuliakan seperti Ibu Ida ini. Yang ada adalah kalau tidak becus lagi urus tenaga kerja, lebih berpihak kepada pengusaha, maka sebaiknya Bu Ida mundur sebagai Menteri Tenaga Kerja. Mundur. Setuju tidak? Setuju.
Kalau saya bilang Bu Ida, kalian bilang mundur. Betul? Bisa? Bu Ida? Bu Ida? Bu Ida? Hidup buruh! Nah, kalau Bu Ida ini sudah tidak mampu lagi mengurus tenaga kerja Indonesia, lebih bermartabat, lebih adil, lebih bisa memastikan upah layak, hidup layak dan kerja layak, maka sebaiknya setelah mundur dari Menteri Tenaga Kerja, kita rekomendasikan menjadi Ketua Apindo. Setuju tidak? Setuju. Dia lebih cocok jadi Ketua Apindo daripada Menteri Tenaga Kerja. Karena kenapa? Namanya saja Menteri Tenaga Kerja, harusnya urusi tenaga kerja, urusi orang-orang seperti kita, bukan urusi pengusaha-pengusaha yang ada di Apindo itu. Kalau mau urus Apindo, ya silakan jadi Ketua Apindo, jangan jadi menaker. Betul tidak? Brengsek tidak? Jahanam tidak? Iya. Menteri-menteri beginilah yang merusak citra, yang tidak mengerti tentang undang-undang. Bu Ida ini saya nggak tahu siapa yang membisiki dia, sehingga dengan begitu teganya dia membuat Permenaker Pecat nomor 5 tahun 2023 ini yang jelas-jelas melakukan diskon kepada upah kaum buruh. Harusnya upah buruh sektor TSK disubsidi. Kenapa saya bilang demikian? Karena ingat kawan-kawan, kasus daripada staf Kementerian Keuangan yang menggelapkan pajak sebanyak 349 triliun. Kalau kita hitung rata-rata, mari kita berhitung secara logika. Kalau buruh sektor TISKA ini sebanyak 5 juta orang, lantas kemudian gajinya didiskon sampai 25%. Kalau UMK Kerawang mungkin sekitar 1 juta yang dipotong, maka hanya dibutuhkan sekitar 50 triliun untuk mensubsidi upah kawan-kawan. Tapi yang ada adalah pajak dari kita, upah dari kita yang dipotong pajak, lembur kita yang dipotong pajak, THR kita dipotong oleh pajak, ya kan? Belum lagi penghasilan lain-lain yang dipotong oleh pajak. Ternyata ditailep sama orang-orang pajak yang harusnya subsidi itu untuk rakyat. Ternyata uang subsidi itu digarong oleh pejabat negara, pejabat pesta pora, rakyat menjadi sengsara. Kurang ajar itu, kurang ajar, ya kan? Pejabat brengsek, kurang ajar, semakin hari semakin banyak. Ini yang menjadi salah satunya adalah Ibu Ida ini, Ibu Ida Fauzia ini, orang yang tidak tahu diri, dibesarkan oleh kaum buruh, ya kan? Kemarin dipuja-puja oleh kaum buruh, ternyata hari ini mengkhianati kaum buruh dengan Permenakernya. Nah, untuk itu harusnya negara mensubsidi kaum buruh, bukan malah mensubsidi proyek mobil listrik, proyek sepeda motor listrik milik Pak Siluhut dan Muldoko yang brengsek juga itu. Itu kurang ajar. Itu kebijakan kurang ajar yang hari ini ada di rezim Jokowi. Tapi hari ini kita berkumpul di sini untuk sama-sama menyuarakan Bu Ida, Bu Ida, Bu Ida. Kita mulai satu-satu. Pertama Nyonya Diskon, yang kedua Ratu Omnibus Ratu upah murah, yang ketiga adalah mundur. Oke? Kita ulangi. Bu Ida, Bu Ida, Bu Ida, yang paling cakep yang terakhir Bu Ida, Bu Ida, Bu Ida, Bu Ida mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya Bu Ida. Ya, panggilan